Ini Bastian ini menanggapi santai soal status dirinya yang tak dianggap sebagai penantang titel dunia MotoGP 2022. Pembalap Gresini Racing itu berhasil menaklukkan Francesco Bagnaia dalam balapan mendebarkan di Grand Prix Aragon. La Bestia finish dengan keunggulan tipis 0,042 detik atas Pecco pada Minggu 18 September 2022 lalu. Selain menambah jumlah kemenangannya menjadi 4 musim ini, jarak antara Bastianini dan Fabio Quartararo juga berkurang. Keduanya sekarang dipisahkan 48 poin dengan 5 balapan tersisa. Berdasarkan hitungan matematis, Bastianini punya peluang untuk menggondol gelar juara. Tetapi Italiano rupanya menilai bahwa gap yang dimilikannya sangat besar untuk dipangkas. Ia menegaskan fokusnya adalah balapan. Tim memberitahu saya setelah balapan bahwa Quartararo jatuh. Selama balapan, saya tidak tahu itu, kata Bastianini. Bagi saya terlalu banyak untuk menutup celah 48 poin ini. Namun saya ingin melanjutkan ke arah untuk menjadi kompetitif dalam bagian terakhir kejuaraan. Saya ingin menjalaninya balapan demi balapan. Saya punya persiapan yang baik untuk masa depan saya, dan saya kira ini positif. Meski enggan memikirkan titel MotoGP, Bastianini tak memungkiri peringkat keempat yang didudukinya pada klasemen sementara perlu diperhitungkan. Mengingat dia membayangi Quartararo, Bagnaia, serta Alex Espargaro. Kejuaraan itu penting dan sekarang saya lebih dekat dengan Fabio, dengan Pecco, dengan Alex, tuturnya. Tetapi bagi saya ini bukan tekanan untuk saat ini, karena saya harus memulihkan banyak poin. Apa yang saya katakan adalah saya harus melihat apa yang terjadi dalam balapan demi balapan. Yang penting bagi saya adalah start di depan seperti 3 balapan terakhir. Baris pertama atau baris kedua. Karena jika Anda di belakang, itu sulit untuk tampil baik saat perlombaan. Dan target saya saat ini adalah balapan, bukan kejuaraan. Menempel ketat Bagnaia mulai paruh kedua lomba. Bastianini melakukan winning overtake terhadap calon rekan timnya di tikungan 7 pada lap terakhir. Pemuda Italia itu mengatakan bahwa tikungan ke-7 merupakan area yang tepat untuk mengalahkan rivalnya tersebut. Saya tidak memikirkan tikungan mana yang akan dicoba untuk menyalip, ucapnya. Namun ketika saya melihat Pecco sangat dekat di tikungan 5, saya berpikir, oke, sekarang saatnya untuk mencoba menyalip. Dan saya sangat kuat di tikungan 7 dalam balapan ini. Bastianini tampaknya telah kembali ke jalur yang benar setelah liburan musim panas. Jeda tersebut jelas membantu pemuda 24 tahun itu. Ia mengaku mendapatkan kembali kepercayaan dirinya pada motornya. Di Misano saya tidak perfect, dan ketika saya melihat lagi balapan, saraf saya naik. Saya akan menonton yang ini, GP Aragon, dengan lebih senang. Kami dipisahkan 1/1000 detik dalam kedua race, tapi itu membuat perbedaan. Hari ini saya kuat di tikungan dan mampu menjaga keseimbangan di depan untuk berbelok. Ketika saya memiliki kepercayaan diri pada motor ini, saya bisa lebih kencang. Usai libur musim panas, saya kembali yakin 100% dengan motor dan kini saya harus menjaganya hingga akhir musim. Pungkas La Bestia. Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya.
Comeback pembalap andalan tim Repsol Honda, Marc Marquez di MotoGP, harus berakhir lebih cepat. Masalah teknis memaksanya tidak finish di Grand Prix Aragon di sirkuit Motorland, Minggu tanggal 18 September tahun 2022. Start dari grid ke-13 pada lomba GP Aragon buat Marc Marquez harus sedikit agresif pada awal balapan kelas MotoGP yang berdurasi 23 lap tersebut. Namun agresivitas The Baby Alien harus dibayar mahal karena ia akhirnya terpaksa mundur pada akhir lap 1. Insiden pertama melibatkan juara dunia MotoGP 6 kali itu dengan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, saat keluar tikungan 3. Saat keluar tikungan, ban depan Yamaha YZR M1 geberan Quartararo yang berada tepat di belakang Marquez, menyenggol ban belakang Honda RC213V. Akibatnya sang juara dunia bertahan terjatuh cukup keras dan tidak mampu melanjutkan balapan. Marquez masih mampu melaju tetapi di tikungan 8 ia kembali terlibat insiden, kali ini dengan Takaaki Nakagami, LCR Honda. Seperti El Diablo, Nakagami juga akhirnya did not finish atau DNF. Marquez sendiri juga terpaksa mundur setelah lap 1 akibat masalah pada holeshot Davis dan firing pada Honda RC213V geberannya. Setelah balapan, pembalap asal Spanyol itu pun menjelaskan penyebab dirinya mundur dari lomba. Ban saya agak selip di tikungan 3, tetapi slide itu terbilang fatal. Saat itu posisi Quartararo sangat dekat di belakang saya. Mungkin ia ingin melibas saya di sana saat berubah arah seperti yang dilakukannya dulu. Ucap Marquez, saya mengalami selip karena ban masih dingin. Saya tidak mau menyerang mereka tetapi racing lain saya lebih baik. Saya melihat itu sebagai race insiden dan fakta bila Quartararo sangat dekat di belakang saya jelas tidak membantu. Itulah penyebab terjadinya kontak dengan saya dengannya. Normal saja pembalap tak mau gap besar karena itu Anda tak bisa menyalahkannya. Ucap Marquez. Insiden dengan Quartararo itu ternyata berbuntut panjang bagi Marquez. Saat keluar dari tikungan 5, ia merasa ada yang aneh dengan motor. Ia lalu membuka gas lagi saat masuk tikungan 6 dan merasa baik-baik saja. Setelah itu, Nakagami melewati saya dari sisi dalam tikungan 7. Ia lalu agak melebar dan mengaktifkan rear right height Davis. Pada saat yang sama, saya agak sedikit di depannya. Lalu saya merasa ban belakang motor mengunci. Lalu saya lihat dari tayangan televisi ada komponen yang lepas dari sisi kanan firing. Saya tidak tahu apakah itu dari fender depan, sayap mini atau dari motor Quartararo. Setelah itu saya merasa torsi motor tidak ada. Dari situlah saya berhenti, bukan karena insiden dengan Nakagami, tetapi karena senggolan dengan Quartararo. Pungkas The Baby Alien. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FM GP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.